Temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya malam ini. Ini malam hari teman-teman jam 23.05 6 menit ya. Saya bikin video ini setelah tadi saya lihat pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam di final U23. Ini menarik ya teman-teman pertandingan ini, karena memang dari pertandingan babak awal atau fase grup, Timnas Indonesia mainnya sudah beda ya dengan biasanya. Terlepas dari hasil, cara mainnya bagus ya, passing-passingnya juga bagus, cara menguasai bola juga bagus ya. Memang pertandingan melawan Vietnam ini teman-teman ya, kita akui ya, pasti ada tekanan mental juga. Itu udah pasti ya. Pertama sebagai tuan rumah, kedua memang selama ini Timnas U23 sulit sekali ya selama ini mengalahkan Vietnam teman-teman. Tapi nanti akan ada lagi ya di SEA Games itu U22 kalau SEA Games ya. Nah itu nanti juga akan ada pembuktian lagi mungkin ya. Dan pemainnya pun nanti mungkin akan kebanyakan pemain ini juga mungkin ada tambahan-tambahan lagi ya. Akan seru lagi teman-teman kalau kita ngikuti pertandingan-pertandingan yang ada di Asia Tenggara ini ya. Dan juga di akhir tahun ini teman-teman ya, nanti akan ada Piala Asia teman-teman ya. Piala Asia U23 ini keren lagi nih teman-teman. Jadi nanti banyak yang masih bisa dimainkan di Timnas Indonesia di U23 ya, di Piala Asia ini. Itu ada Marcelino, ada Justin, ada Evar ya. Masih banyak teman-teman, ada pemain baru yang baru naturalisasi juga. Ini masih muda-muda, banyak sekali. Nanti Indonesia saya yakin akan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatihnya juga dari Belanda kan. Kita semua berharap Indonesia akan semakin baik ya. Nah, kita kembali lagi ke hari ini ya, atau malam ini. Hasilnya Indonesia kalah teman-teman. Hasilnya kalah Indonesia 1-0 dari Vietnam ya. Saya pikir Indonesia bisa comeback gitu, ternyata sampai menit-menit terakhir Indonesia nggak bisa comeback. Jadi prediksinya terbalik ya teman-teman. Banyak yang prediksi Indonesia akan menang 1-0, ternyata Indonesia kalah 1-0. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, pertandingan memang seperti itu. Yang pasti ini sudah kelihatan ya, pola permainan pelatih Van der Broek ini sudah kelihatan. Kalau saya lihat dari latihannya ya, itu diberikan penekanan pada penguasaan bola, ternyata berhasil ya untuk penguasaan bola. Terus passing-passingnya juga udah terlihat bagus, nggak seperti zaman-zaman dulu teman-teman, passing-passingnya kurang mateng ya, sekarang sudah mulai mateng. Sejak ditangani oleh Sintayong ya, itu perubahan besar terjadi di Timnas Indonesia teman-teman. Cara passingnya sudah mulai tertata rapi. Nah, sekarang beda lagi karakternya. Yang pasti hari ini kita harus menerima ya, walaupun kekalahan itu menyesakan ya, yang namanya pertandingan kalah gimana lagi ya, seperti yang diucapkan oleh Erick Thohir. Kalau bisa menang, tapi kenyataannya ya nggak menang. Tapi kita lihat bukan dari hasil saja ya teman-teman, dari hasil latihan, terus permainan ya, kita lihat peningkatannya seperti apa, kita lihat sudah bagus. Dan ini masih muda-muda ya teman-teman, pemainnya masih muda-muda, masih bisa lagi nanti dimainkan di SEA Games. Kalau terus dilatih ya, konsisten ya, saya yakin akan menjadi lebih baik lagi Timnas Indonesia teman-teman ke depannya. Karena memang di zamannya Erick Thohir ini banyak sekali pemain-pemain muda yang kelihatan menonjol ya, dipersiapkan untuk yang ujung-ujungnya menjadi Timnas Indonesia senior. Kita lihat dari U17 saja sekarang sudah main di Piala Dunia. Kalau kita pindah sedikit ke U17 ya, ini seleksinya ketat sekali Nova teman-teman.
Jadi dia akan meninggalkan legacy yang dikenang oleh sejarah timnas Indonesia U17 nih, semoga ya, karena nanti akan ketemu Brasil ya Indonesia teman-teman di timnas di Piala Dunia ini akan ketemu Brasil, dan itu sejak hari ini sudah dipikirkan oleh Coach Nova bahwa kita nggak akan main-main. Ini adalah kesempatan yang langka. Kalau bisa mencatatkan sejarah, yaitu tinta emasnya atau legasinya Coach Nova ya teman-teman, membidangi atau melatih timnas U17. Kita tunggu nanti dari U17, U19, 20 ya, dan U23 ini siapa-siapa saja yang akan menonjol. Nah itu nanti akan digabung dengan timnas Indonesia ke depan ya, generasinya akan semakin padat, semakin banyak. Gak apa-apa hari ini kita kalah ya, pasti sebagai fan timnas, sebagai supporter timnas ya kita pasti kecewa ya, namanya kalah pasti kecewa. Tapi paling enggak kalau melihat anak-anak muda di timnas Indonesia hari ini ya sudah lebih baik ya teman-teman, kalau kita lihat secara objektif ya. Apapun hasilnya ya namanya kalah ya tetap kalah teman-teman, tetap kecewa ya. Tapi kita juga harus memberikan apresiasi, jangan sampai kita kecewa terus kita menutup mata, nggak memberikan apresiasi ya, itu namanya nggak ini ya teman-teman, nggak fair juga ya. Kita kalah tapi melihat tim kita juga sebenarnya bagus ya, maksudnya permainannya lebih bagus, menjadi lebih baik, kita harus apresiasi juga ya. Tapi namanya pertandingan dimanapun ya begitu teman-teman, ada yang kalah ada yang menang ya. Di dunia pun sama seperti itu, seperti Barcelona ya, beberapa pertandingan terakhir itu juga dia kemarin kalah padahal luar biasa mainnya ya. Terus ada lagi tim-tim kuat yang diperkirakan nggak kalah ternyata kalah gitu. Itu di permainan seperti itu ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita tunggu saja. Ini sudah bulan apa ya, akhir Juli ya, nanti Agustus, 1 bulan lagi udah padat lagi di timnas Indonesia teman-teman. Ada U23, terus sebentar lagi ada senior ya. Bahkan di September ini, kalau nggak salah ya, Agustus akhir atau September nih, nanti bulan-bulan depan ya, kalau nggak salah akan ada timnas senior uji tanding teman-teman, dengan 2 negara ya. Diadakan di Surabaya, di Gelora Bung Tomo. Nah ini seru lagi nih teman-teman, tes tanding sebelum putaran keempat ya. Ini akan menjadi berita-berita yang menarik. Oke, itu aja teman-teman ya, ulasan singkat bahwa timnas Indonesia hari ini jadi runner up atau juara kedua di Piala AFF 2025. Terima kasih teman-teman, tetap semangat ya, dukung terus timnas Indonesia. Sampai jumpa.